Ya, baik. Nomor satu ini case yang pertama, mungkin dimulai dengan ladies first dulu ya, Dokter Andin. Silakan, Dok. Oke, terima kasih banyak, Dr. Supit. Suara saya terdengar nggak ya, Terdengar, Dok? Dr. Alis? Oke. Ya, jadi ini nomor satu, soalnya apa namanya, mungkin lebih lebih simple ya, buat teman-teman sekalian. Mungkin saya yang untuk soal nomor satu ini, kita lihat pasien umur 61 tahun dibunuh 3 hari setelah operasi mitral valve replacement. Jadi kuncinya ada di sini. Dia dilakukan mitral valve replacement dan TTRK procedure surgery. Nah, untuk kita yang tahu operasi ini itu apa namanya, kita bisa suspek ini mungkin ada sesuatu pada conduction systemnya karena operasinya atau pada insisinya. Nah, kalau kita lihat EKG, kita ingatin dari awal lagi kita yang pertama kita lihat itu kan iramanya apa ya? Yang iramanya di sini kalau kita lihat P-wave-nya itu nggak kelihatan sama sekali. Ini kalau nggak salah, strip pertama ini ekstremitas lead, yang kedua ini precordial lead. Jadi kita harus lihat apakah P-wave-nya ini iramanya berasal dari sinus atau bukan. Nah, kita lihat ini kan di strip yang sebelah kiri ini P-wave, gelombang P-wave-nya nggak ada sama sekali ya. Jadi ini adalah suatu sinus ares karena nggak ada underlying rhythmnya. Nah, kalau kita lihat di strip yang kedua di rama ekstremitasnya ini kan sekuensial. Jadi yang sebelah kanan ini terjadi setelah sebelah kiri. Jadi bukan 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 strip dalam rentang waktu yang sama. Nah, ini agak rumit, agak susah karena pada beat pertama, kedua, ketiga ini, P-wave-nya itu kita nggak tahu bentuknya seperti apa di precordial. Padahal kalau kita mau menentukan ini iramanya sinus atau bukan, kita harus lihat bukan di precordial, di ekstremitas. Kita harus lihat di 2, 3, inferior lead, irama di P di lead 2 harus positif, dan irama P di EVR harus negatif. Nah, ini kita nggak tahu apakah ini P-nya berasal dari sinus atau ini adalah suatu atrial escape rhythm. Itu yang pertama. Tapi yang satu yang kita tahu ini adalah suatu sinus arrest yang panjang. Nah, yang kedua, kemudian kita harus lihat bahwa ini bagaimana hubungan antara atrial dan ventrikularnya. Kalau kita lihat di sini, gelombang P-nya ini sebenarnya morfologinya berbeda-beda ya. Jadi mungkin ini adalah multifocal atrial rhythm, dan PR intervalnya juga nggak sama. Bisa kita anotasi, sorry. Kok gelap ya? Oke, jadi kalau kita lihat dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan dari ke sini, ini intervalnya nggak sama. Sehingga kita mungkin suspek bahwa ini ada suatu masalah di avenodnya juga. Jadi ada avenodal disease. Nah, kalau kita lihat, pertanyaannya mungkin kan the most appropriate step. Apakah kita langsung jumping in ke pacemaker, seperti pertanyaan A, B, C. Nah, ini kalau kita lihat di guideline untuk pacing post-surgery, nah sebenarnya pada kasus-kasus seperti ini bisa kita tunggu. Jadi kalau untuk pasien-pasien dengan komplit AV block kita bisa tunggu selama 5 hari. Kalau konduksinya tidak balik, baru pacemaker diindikasikan. Pada pasien dengan sinus arrest seperti ini, itu biasanya recovery-nya sedikit lebih lama. Jadi observasinya kita tunggu lebih lama. Jadi jawaban yang tepat menurut saya di sini adalah dulu. Ya, terima kasih, Begitu dari Dok. saya, Dr. Alis. Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi kalau kita lihat di jawaban peserta, mostly jawabnya C malah, Dok. Di sini 80% menjawab C. Ya, jadi memang Kayaknya lupa ya, kalau ini sebenarnya baru 3 hari post operasi. iya. Jadi ada pentingnya menunggu 5 hari dulu observasi ya, Dok. Baik, saya rasa nomor satu sudah jelas. Baik, kita lanjut ke case yang kedua.
Tolong pindah ke case kedua. Nah, untuk case kedua ini kita mendengarkan penjelasan dari Dokter Agung ya, Dok. Iya, baik. Terima kasih Dr. Alis. Jadi, case kedua adalah laki-laki 31 tahun dengan gambaran EKG seperti ini. Nah, bisakah kita uh, melihat atau bisa kita memprediksi di mana kira-kira lokasi dari aksesoris pathway? Jadi, PKG ini kita lihat bahwa terdapat delta wave ya. Jelas terlihat delta wave pada hampir semua lead yang jelas. Tapi kalau kita bisa lihat yang simpelnya saja, sebenarnya implikasi klinis untuk adik-adik kita PPDS atau mungkin general cardiologist sebenarnya tidak terlalu urgent untuk menentukan sebenarnya di mana sih aksesoris sepatunya. Tapi ketika kita sudah merencanakan untuk ablasi, maka kita harus melihat dan harus memprediksi di mana kira-kira harus mencari aksesoris sepatunya. Banyak sekali algoritma yang sudah ada dan bahkan sekarang sudah gampang banget cari di aplikasi ya. Di aplikasi handphone itu bisa kita langsung masukkan aja. Berbagai algoritma sudah ada di situ, tinggal kita masukkan. Namun demikian ketika kita melihat seperti EKG seperti ini, kita sebenarnya secara simpel bisa langsung memprediksi ada di mana aksesoris pathway-nya. Kalau kita bagi dulu, aksesoris pathway itu yang paling mudah kita lihat di kanan atau di kiri ya di sisi jantung sebelah kanan atau di kiri di area mitral atau area tricuspid. Nah, kalau kita lihat di sini paling mudah adalah kita melihat delta wave di V1 dan V2. Ketika V1 dan V2 itu letaknya positif, itu harusnya adanya di sebelah kiri. Namun demikian kalau kita lihat di EKG ini, lihat bahwa di V1-nya itu negatif, tapi di V2-nya sangat positif. Nah, ini biasanya menurut pengalaman kita dan menurut beberapa algoritma ini menunjukkan bahwa aksesoris sepatunya ada di daerah septal. Septal bisa kanan bisa kiri. Ya. Namun demikian ketika kita lihat V2-nya itu dominan, maka kemungkinan besar ini ada di septal sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat di jawabannya, udah mengerucut ke C dan D ya, right? Atau septal di kanan, kanan septal. Lalu kita tinggal lihat apakah ini C, B juga ya, right ya. Jadi ada tiga, B, C, D itu di right. Kemudian septal ya, karena septal kita ada C dan D pilihannya. Nah, tinggal kita lihat apakah di anterior atau posterior. Kalau saya mudahnya adalah kita lihat di lead 1 ya. Kalau kita lihat ingat aksis jantung, lead 1 itu secara horizontal itu menunjukkan bahwa positif ada di sebelah kiri ya dan negatif ada di sebelah kanan aksisnya. Sehingga kalau kita lihat lead satunya itu positif ya, maka kemungkinan dia ada di posterior karena dia mendekati lead 1 ya. Secara prekordial itu juga bisa dilihat bahwa di lead V3 ini juga sangat positif. Sehingga itu makin menunjukkan bahwa ini adalah di area posterior. Jadi kalau menurut saya tanpa harus melihat banyak algoritma kita bisa memprediksi bahwa ini ada di right posterior septal. Seperti itu, Dr. Ais. Eh, Baik, terima kasih dok. Ya, jadi memang setiap orang punya preferensi algoritma masing-masing ya dok. Kalau dari dokter Haryadi dan dokter Andi mungkin ada pengalaman atau clue-clue yang bisa dibagi dok? Ya, pada dasarnya logaritma apapun yang kita gunakan pada akhirnya akan mengerucut menunjukkan ini posisi yang sepal, terus kemudian kita melihat di posisi lainnya, biasanya kita akan ambil di V1, kemudian APR ya, itu akan terlihat nanti pada akhirnya ini memang di posisi right, sepal, terus di 2-3 APF-nya jelas negatif, jadi posterior sepal. Jadi semua logaritma akan mengerucut ke arah
yang seperti dijelaskan Dr. Agung. Jadi kalau jelasnya memang kalau posteroseptal ini melibatkan banyak bagian gitu. Jadi bisa aja di sekitar CS-nya ya, di sekitar CS os-nya hingga hingga di bagian left posteroseptalnya pun bisa begitu. Tapi ya kalau logaritma yang ada bisa digunakan dan ini sudah jelas mengarah ke arah right posteroseptal. Terima kasih Dr. Ems. Baik, terima kasih dok. Ya, jadi kalau lihat dari jawaban peserta, ternyata 66% sudah menjawab dengan benar di right posteroseptal, tapi ternyata masih ada 6% yang menjawab di left lateral. Ya, baik. Jadi kita lanjut ke case yang ketiga ya. Ya, case ketiga, mohon bantuan Dr. Haryadi dok dalam membahas Ya, case ketiga ini. ya hampir sebagian besar di rumah sakit kita di Indonesia ini kan jika menemukan kondisi VT atau non sustain VT maupun kondisi obat yang paling gampang kita ini gunakan yaitu amiodaron ya. Jadi maka untuk menggunakan amiodaron kita harus tahu bahwa amiodaron ini seperti pisau bermata dua, dia anti aritmia tapi pro aritmik drug juga. Jadi kalau amiodaron kita gunakan, kita harus tahu kondisi kelainan efek samping hingga proaritmik yang akan bisa dicetuskan oleh amiodaron. Nah, waktu EKG awal yang diberikan, itu kita harus berhati-hati dan mencari kondisi kelainan aritmia yang bisa muncul dengan penggunaan amiodaron. Jadi baseline dari ECG itu sangat penting sebenarnya. Bukan hanya terfokus pada PVC-nya atau non-sustain VT-nya. Nah, kalau kita lihat dengan kriteria formula apapun dalam perhitungan QT prolongation-nya itu akan terlihat memang kesannya terutama kita nilai di lead V4, V5, V6 ya, lead 2 itu lead yang paling baik untuk menilai QT dan kemudian terlihat QT prolongation pada pasien ini yang mungkin sudah lebih dari 500 jadi di pertengahan nilai dari jarak R dengan R-nya itu sudah terlewati. Nah, pemberian amiodaron untuk kondisi seperti ini akan sangat menginduce kelainan torsade de Poinct yang memicu kelainan VT itu kembali muncul dan lebih konstan. Jadi jangan lupa untuk mengukur prolong dari QT prolongation dari ECG baseline sebelum pemberian amiodaron untuk mencegah kondisi tersebut. Jadi sehingga kalau kita lihat pada saat VT-nya berhasil berhenti, kita harus tetap selalu monitor perpanjangan QT baseline hingga pada saat durante pemberian amiodaron hingga pasca penghentian amiodaron. Sehingga appropriate step jika kita menemukan kondisi dari awal ECG baseline sudah ada QT prolongation, penggunaan amiodaron itu sangat tidak dianjurkan. Jika ternyata sudah diberikan dan berhasil menghentikan PT-nya, maka sikap kita pertama ya tentu menghentikan obat amiodaron dan kemudian memikirkan obat lain untuk membantu berhentinya kondisi VT dan hingga memperbaiki QT prolongation. Itu Dokter Elis ya. Baik, terima kasih dok. Jadi intinya tidak semua PVC dan VT obatnya amiodaron ya dok. Iya, Ya. Dokter Nah Haris, kalau saya juga sedikit menambahkan, ini tahu barusan ada konsul jadi teringat amiodaron. Jadi hati-hati juga pada pemberian amiodaron itu fungsi hepar ya. Jadi barusan saya dapat konsul ada pasien dengan amiodaron lama pemakaian beberapa hari. Sekarang jadi muntah-muntah ketika dicek OTPT-nya sudah ribuan. Jadi hati-hati juga pemberian amiodaron Ya. dapat Saya memicu. dapat kasus satu baru juga baru dalam 2 minggu yang lalu. Saya nggak punya pilihan memberikan amiodaron pada wanita usia 40-an, kemudian dia punya kasus leomioma di uterus yang dioperasi ya, masuk dengan
SPT, dia tidak menolak kardioversi karena tekanan darahnya itu cenderung rendah, akhirnya saya masukkan amiodaron, dan di hari ketiga buang air kecilnya berhenti. Jadi setelah IV dripnya habis, dilanjutkan maintenance yang dilanjutkan dengan oral, di hari ketiga kreatinin naik, ya kita cek dari 0,9 itu jadi 6 dan urinnya tidak keluar. Saat oralnya dihentikan dalam 6 hingga 8 jam pasca penghentian amiodaron oral, itu kencingnya keluar hingga beberapa liter dalam 12 jam. Dan kreatininnya membaik, dari 6 turun jadi 1,7. Jadi setelah saya coba cari tahu, ternyata ada hubungan dengan fosfolipoidosis dari penggunaan amiodaron tadi di ginjal yang dipropos mekanismenya, tetapi laporan case reportnya baru 3 atau 4 di dunia. Jadi memang ya begitulah si amiodaron ini. Itu mungkin teman-teman. Ya, baik dok. Ya, jadi kalau melihat jawaban yang benar, ternyata 70% sudah menjawab dengan benar bahwa di stop pemberian amiodaronnya. Mungkin karena residen ya sudah fasih melihat QT, QT yang memanjang. Dari dokter Andin ada tambahan dok? Sedikit aja, sebenarnya sudah dibahas oleh Dr. Agung dan Dr. Haryadi mengenai side effect amiodaron. Tapi mungkin sedikit dari saya, mungkin kalau lihat sebenarnya kan ini kalau kita lihat pemicunya, ini pasien ini diberikan amiodaron, tapi sebenarnya ini EKG saat admission, jangan lupa. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa kita lihat sepintas EKG ini seperti normal, padahal kalau kita hitung dengan benar ini kan QTC-nya sudah jelas memanjang. Nah, mungkin satu clue yang saya ingin bagikan kepada teman-teman semua adalah kalau kita lihat pasien dengan EKG pasien untuk kita tahu bahwa QTC-nya memanjang itu kita lihat QT interval dari EKG. Kalau ini kan kita lihat di V5 ya, itu kan dari jarak dari RR interval ada 5 kotak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, QT-nya sendiri itu ada 3 kotak. Jadi 3/5. Nah, ketika kita lihat QT interval itu sudah lebih dari setengah RR interval, itu hampir pasti kalau kita hitung dengan benar QTC-nya akan memanjang. Jadi hati-hati pada kondisi seperti ini karena kita kan biasa kalau lihat EKG kita lihat iskemia, kita lihat semua yang jelas terlihat. Long QT ini yang paling subtle, kelihatannya cuma di angka atau kalau dihitung. Jadi hati-hati kalau misalkan kita lihat QTC-nya ini sudah lebih dari setengah RR interval, maka kita harus suspek ada long QT, maka pemberian amiodaron ini dari awal seharusnya tidak boleh diberikan karena pre-existing condition-nya sudah dengan QT yang memanjang. Mungkin itu dari saya kali ya, Dr. Aris. Terima kasih. Ya, makasih dok. Ya, kita lanjut ke case selanjutnya ya, case keempat. Nah, untuk case keempat ini, saya lihat dulu jawaban peserta, ternyata bervariasi. Jadi 32% peserta menjawab A, jawaban B dipilih oleh 9%, dan jawaban C paling banyak dipilih 41%, dan jawaban D 18%. Ya, jadi memang kita butuh pencerahan panelis di case keempat ini. Dr. Andin mungkin ya. Ya, terima kasih Dr. Alis. Ya, ini pertanyaan memang sedikit tricky ya. Bahkan kalau kita lihat sekilas itu clue-nya agak rumit. Tapi di sini pemicunya sudah sangat jelas. Jadi umur 59 tahun, dia memiliki recurrent palpitation sejak dia teenager. Nah, ini biasanya dari waktu teenager dianggapnya anxiety nih. Dia anggapnya gangguan cemas. Tapi dia sebenarnya sudah pergi ke emergency dan beberapa episode itu terminated dengan adenosin 6. Jadi kita tahu kira-kira ini adalah kejadian sebelumnya adalah suatu SPT yang AV nodal dependent sehingga dia terminated dengan adenosin. Kira-kira begitu. Nah, waktu kita lihat EKG-nya, sebenarnya kita lihat ini EKG-nya sinus, takikardia dengan iramanya dengan heart rate-nya agak cepat. Kemudian sebenarnya kita nggak lihat ada perubahan aritmia yang sangat bermakna kecuali PR interval yang short.
Kalau kita lihat, oh ini udah PR intervalnya di sini pendek banget, mungkin cuma sekitar 2-3 kotak gitu. Kita mau lihat apakah ada delta wave, tapi delta wave-nya itu nggak terlalu kelihatan jelas. Kita nggak lihat ada seluruh delta wave. Nah, sekarang kita karena ini nggak terlalu ada, selain short PR interval itu nggak ada yang kelihatan jelas, kita lihat ke jawabannya. Jawabannya ini kan atrioventricular accessory pathway dengan antegrade conduction through atria. Jadi kita presume yang nomor A ini harus ada delta wave yang signifikan. Kemudian manifest atrioventricular accessory pathway juga harus ada accessory pathway yang signifikan. Atrioventricular accessory pathway dengan retrograde conduction through AP. Ini mungkin, tapi di sini kita lihat ini short PR-nya, PR intervalnya itu juga short. Jadi sebenarnya ada antegrade conduction yang bukan AP node. Tapi apa? Gitu kan? Nah, kalau kita ingat, itu sebenarnya kalau bypass track itu secara umum paling banyak terjadi adalah atrioventricular accessory pathway. Itu yang paling banyak, sehingga kita bisa temukan accessory delta wave dan short PR interval pada ECG. Tapi jangan lupa, kadang-kadang kita lupa bahwa ada yang namanya atypical bypass track. Jadi sering kita sebut juga Mannheim fiber. Walaupun sebenarnya atypical bypass track ini nggak cuma Mannheim fiber, tapi ada atrial-Hisian pathway, ada atrial-fascicular pathway, ada nodoventricular pathway, ada nodovascular pathway. Nah, setiap masing-masing dari atypical bypass tract itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, untuk bypass tract yang bisa menimbulkan SPT, tetapi delta wave-nya itu tidak terlalu terlihat, itu adalah satu atrial-Hisian pathway pada kondisi itu. Kita biasanya sebut dengan LGL syndrome, Lone-Ganong-Lewis syndrome, itu atrial-Hisian pathway. Kemudian yang kedua adalah Mannheim fiber, yaitu atrial-fascicular accessory pathway. Nah, gimana cara bedainnya? Karena kalau kita lihat, yang satunya atrial-Hisian, yang satunya atrial-fascicular. Nah, salah satu diagnostik tool-nya adalah sebenarnya adenosin itu sendiri, tapi diberikan pada saat sinus rhythm. Kalau pada pasien atrial-Hisian accessory pathway, karena pathway-nya ada di atrial-Hisian, dengan pemberian adenosin, dia tetap tidak menimbulkan pereksitasi. Jadi ventricular standstill aja pada saat adenosin itu diberikan. Sementara atriovascular accessory pathway, karena sebenarnya dia ada eksitasi, tetapi minimum karena jalur jaras accessory pathway-nya itu bukan ke ventricular myocardium, tapi ke fascikular, yaitu conduction system. Sehingga pada waktu diberikan adenosin, kita bisa lihat preeksitasi yang lebih bermakna. Jadi poinnya di sini adalah kadang-kadang kita bisa menemukan atypical bypass track yang endpoint-nya itu ke conduction system seperti fascikular atau HIS yang pada EKG yang baseline seperti ini kita tidak bisa melihat suatu delta wave yang jelas. Nah, kalau kita bisa melihat delta wave yang jelas, itu biasanya endpoint-nya itu adalah ventricular myocardium, baik itu berupa atrioventricular accessory pathway atau apapun accessory pathway yang perginya ke arah ventrikular, seperti fasciculoventricular pathway, something like that. Mungkin itu aja Dr. Alice, mudah-mudahan penjelasannya jelas. Ya, baik, penjelasannya lengkap sekali ya. Bingung ya? Ya, Dr. Agung sama Dr. Haryadi ada. Ya, jadi konsepnya bahwa ada aksesoris pathway yang ternyata memiliki kemampuan decremental properties yang mirip AV node. Kan gitu ya. Sehingga kemudian ada AV node yang juga mungkin memiliki penurunan sedikit kemampuan decrementalnya. Jadi kedua ini mungkin bisa menjelaskan pada saat pemberian adenosin responnya seperti apa. Karena itu kata-katanya fasciculus tadi tentu saja dia akan memiliki kemampuan yang hampir sama dengan AV node.
dari aksesoris pathway yang memiliki jaringan yang mirip dengan jaringan conduction pathway. Mungkin begitu ya, Dr. Andin ya. Ya karena ini kayak membayangkan hayalan ya. Sehingga pada saat pemberian adenosin terjadi penurunan kemampuan yang bentuk yang perbedaan antara yang berada di his dengan yang di fasciculus ataupun yang tidak berespons sama sekali terhadap adenosin, yang kemudian terlihat perbedaan antara dua macam tadi itu. Walaupun sama-sama dia dalam kelompok yang memiliki kemampuan memperlambat eksitasi tadi. Tapi nggak tahu saya kira-kira itu pemahamannya ya. Mungkin yang seperti Dr. Andin jelaskan itu lebih detail. Cuma gambarnya memang kita nggak punya di sini. Atau Mas Agung gimana? Ya, sudah cukup lengkap ya. Tambahin lagi tambah bingung. Baik dok. Ya, memang ini membingungkan sampai peserta aja bervariasi jawabannya. Baik dok, kita lanjut ke case kelima. Case kelima mungkin bantuan Dr. Haryadi dok. Oh iya. Ya, jadi judul soalnya 13 tahun, anak laki-laki, sudden onset palpitation dengan struktural heart disease-nya tidak ditemukan. Ya, ini usia muda. Kita lihat tentu saja ini suatu neuro ya, QRS tachyarrhythmia. Kita melihat, bisa nggak kita melihat adanya gelombang P yang kemudian kita bisa mengukur interval RP dan kemudian mencocokkan apakah ini suatu AVNRT atau AVRT. Tetapi kalau tidak terlihat sama sekali, maka yang menjadi clue lainnya yaitu pseudo R-wave di B1 misalnya. Itu akan terlihat sangat rapatnya jalur re-entry-nya yang mengesankan suatu AVNRT. Jika tidak terlihat juga, maka kemungkinan besar ini kita bisa lihat pseudo S-nya juga ya di lead lainnya. Ini kemungkinan suatu AVNRT gitu dengan very short RP interval. Iya, Ya, baik dok. ada tambahan lainnya. Jadi jawabannya 75% menjawab benar AVNRT, tapi masih ada sisanya yang menjawab AVRT. Kalau dari Dr. Agung dan Dr. Andin ada tambahan dok? Ya, saya rasa kalau lihat dari epidemiologi yang paling banyak memang VNRT ya. VRT lebih di bawah daripada VNRT juga. Tapi saya rasa benar kata Dr. Hari itu tadi bilang bahwa ketika kita membaca EKG kita mungkin harus lebih detail dan jeli. Jadi kalau kita lihat di sini di lead precordialnya dilihat itu amplitudonya cuma dibuat setengah, sehingga kemungkinan kita untuk melihat gelombang P jadi semakin kecil ya. Jadi diusahakan kalau misalnya sejawat sekalian nanti membuat EKG, kalibrasinya betul-betul diperhatikan. Dan kalau memang memungkinkan kalibrasinya bisa dirubah. Jadi bisa saja speednya diperlambat menjadi 50 mm per second misalnya. Sehingga untuk melihat gelombang P yang ada di belakang QRS itu bisa lebih jelas. Itu tips saja sih. Baik, terima kasih dok. Mungkin Kita lanjut. sedikit Ya dok. tambahan dari saya ya. Kuncinya sebenarnya kalau neurokompleks tachycardia seperti ini, itu kan kita tahu kemungkinan ada 3 seperti ada di pilihan itu atau sinus tachycardia. Jadi setuju dengan yang dibilang Dr. Agung sama Dr. Haryadi. Kuncinya adalah di mana gelombang P-nya. Kita harus dapat gelombang P-nya. Karena gelombang P-nya itu yang menentukan apakah ini short RP atau ini long RP. Yang kemudian kita akan bisa berpikir apakah ini AVNRT atau AVRT atau ini sebenarnya suatu atrial tachycardia. Mungkin itu kali ya. Kuncinya gelombang P sebetulnya, bukan QRS-nya. Baik dok. Ya. Baik, kita lanjut ke case ke-6 ya. Case ke-6, mungkin ini mohon bantuan Dr. Agung dok. Untuk peserta yang menjawab benar, 36% menjawab C, yang lain, yang jawaban A dijawab oleh 14%, jawaban B 8%, jawaban C 36%, dan D yang paling banyak 42%. Baik.
Iya, sebenarnya tadi sama dengan kasus yang sebelumnya ya. Ketika kita melihat suatu takiaritmia, kita pertama mungkin lihat dulu ini narrow apa wide. Kalau di sini kita lihat 41 tahun laki-laki sudden onset. Ya, sudden onset artinya dia tiba-tiba dan sering history of similar episode resolve spontaneous hilang sendiri. Nah, biasanya ada satu lagi clue-nya adalah stable blood pressure. Jadi ketika kita melihat suatu tachyarrhythmia, kita lihat pertama kali mungkin yang paling mudah ya buat sejauh sekalian itu adalah narrow atau wide complex. Nah, di sini kita lihat kalau kita lihat sekilas sepertinya seperti wide complex. Tapi kalau kita perhatikan di lini 3, ya itu adalah narrow complex ya tadi. Nah, dengan narrow complex ini ditambah dengan stable blood pressure. Secara klinis sebenarnya kita bisa memprediksi bahwa ini adalah bukan suatu VT. Jelas. Kalau bukan suatu VT, apakah ini suatu SVT? Nah, balik lagi tadi seperti dokter Andi, dokter Hari dikatakan bahwa gelombang P itu kuncinya. Nah, kuncinya adalah kita melihat gelombang P. Apakah P itu hadir di setiap QRS, entah di belakang, entah di depan. Ketika dia selalu hadir di setiap QRS dan konstan, maka kemungkinan besar itu adalah suatu IV node dependent dari SVT. Nah, jadi bukan CTI related ya, dan jadi mungkin antara avian arti atau AVRT. Automaticity itu biasanya P-nya di depan ya, jarang sekali ada di belakang. Jadi pilihannya itu hanya dual avian node pathway atau accessories pathway. Nah, dengan lihat RP interval dari R ke P, kita juga bisa lihat kalau tadi yang soal sebelumnya adalah AVN RP dengan short RP, maka di sini kita lihat RP-nya lebih panjang, ya. Maka jadi bisa jadi ini adalah suatu aksesoris pathway. Ya dari jawaban A, B, C, D yang kalau kita lihat paling memungkinkan itu yang C ya, aksesoris pathway. Ya. Terima kasih dok. Untuk dokter Haryadi, dokter Andin ada tambahan dok? Ya, awalnya memang kita sempat lihat ini nih berpikir kayak ILVT ya, tapi kemudian kalau lihat definisi VT dengan kriteria yang lain juga nggak terpenuhi. Misalnya Brugada, pulse-nya juga besar sekali ya, karena ternyata dia juga sempit, tidak terlalu lebar. Dengan RS-nya jelas di P4, P5, P6. Ya, jadi akhirnya memang ya seperti yang sudah jelas Dokter Agung kembali, kalau kita menganggap Minero, lihat gelombang P, kalau P-nya terlihat dengan RP yang panjang, maka ini sesuai pathway. Itu Elis. Ya, baik dok. Jadi ya memang algoritma wide complex tachycardy memang uh, suka membingungkan ya wide complex tachycardy ini. Kita lanjut ke case ke-7. Case ke-7, ini lanjutannya dokter Haryadi, silahkan dok. Iya, iya. Ya, jadi 27 tahun masih muda, sudden sering berulang palpitasi dengan stabil ya. Blood pressure-nya baik dan nggak ada kelainan lain. Ekokardiografi juga baik. Ya, pada usia muda di rentang 30-an itu kita lihat ini wide atau narrow complex tachycardy. Ya, kita lihat di sini bentuknya adalah RBBB ya, dengan aksis satu positif, A5 jadi left axis deviasi, tapi ada beberapa clue yang bisa memperlihatkan adanya disosiasi dari P-nya dengan V, tetapi ada capture beat dan fusion beat. Jadi kalau ini kemungkinan ya tentu idiopathic vascular left ventricular tachycardy. Jadi ini ada bentuk QRS yang ramping ya, dengan didahului P, tapi ada P, tapi di sini bentuk yang menyerupai dari tachyarrhythmianya. Jadi suatu
capture beat, kemudian diikuti vision beat, kemudian kita tahu nih ini jadinya suatu avidisiasi. Nah, jadi avidisiasi itu pada ventricular tachycardia. Jadi gitu kira-kira Dokter Alis. Ya, terima Ada kasih dok. tambahan dari yang lain? Dokter Andin atau Dokter Agung dok. Dan peserta sudah 80% ternyata menjawab dengan benar. Jadi sudah cukup jelas ya clue yang sudah ditunjukkan sama Dokter Haryadi ini. Ya, mungkin kita lanjut ke case ke-8. Oh, annotate-nya bisa. Tolong. Nah, mungkin case ke-8 kita minta bantuan Dokter Andin dulu dok. Oke, terima kasih Dr. Alis. Jadi ini adalah suatu results dari pacemaker interrogation ya, intrakardiak elektrokardiogram dari pacemaker lead. Kalau kita lihat di sini, pasti teman-teman udah familiar semua. Setiap kita lihat pacemaker interrogation itu akan ada atrial channel, ini ventricular channel yang ditunjukkan oleh anotasi di sebelahnya. Kemudian ada anotasi dari bagaimana pacemaker itu mengenali beat-beat tersebut. Kita lihat di sini adalah AP, kemudian ARS, kemudian AS. Biasanya ada anotasi dari gelombang P juga, tapi di sini anotasi dari gelombang P itu nggak ada. Ada dua kemungkinan di sini. Satu, P-nya tidak sensing, jadi under sensing dari gelombang P, atau memang dia V-nya anotasinya ada di tempat lain. Kita nggak lihat aja di soal ini. Ada dua. Nah, tapi fokus kita bukan itu. Pertanyaannya kan di sini apa yang terjadi pada atrialnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah suatu atrial pacing sesuai dengan anotasinya. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua, yang pertama ini adalah semua inline dengan anotasi atrial pacing. Tapi ada gelombang kedua ini, apa ini? Nah, di sini kita lihat bahwa apakah ini suatu atrial bigemini? Saya rasa bukan, karena kalau kita lihat di sini A ini itu ada inline dengan V. Jadi ini kemungkinan suatu far field dari R-wave. Jadi di sini jawabannya D. Nah, kenapa sebenarnya ini penting? Sebenarnya biasanya pacemaker itu memiliki setting untuk mendeteksi atrial refractory period. Jadi kalau misalkan pacemaker mendeteksi sesuatu dan dideteksi sebagai atrial refractory period, itu pacemaker tidak akan memberikan respons dari atrial sensing tersebut, karena otherwise dia akan jadi atrial bigemini. Mimicking atrial bigemini, karena nanti akan ada satu episode dari ventricular pacing. Tapi di sini karena suatu penyebab atrial far field oversensing ini tidak dideteksi sebagai atrial refractory period. Sehingga yang terjadi adalah atrial pacing berikutnya ini itu akan datang lebih lambat daripada yang seharusnya. Kalau kita lihat kan ini jarak dari atrial pacing ke atrial pacing ini sekitar berapa nih? 3,5 kotak ya, jadi mungkin di setting sekitar 75 atau 80. Nah, harusnya kalau dari sini kan akan ada atrial pacing lagi di sini, tapi enggak, karena ini tidak dideteksi. Ini jatuh atrial pacing berikutnya mengikuti jarak dari atrial sensing sebelumnya, sehingga yang terjadi adalah pasien akan memiliki irama heartbeat yang irregular, tapi bukan irregular, tapi ini sebenarnya karena kesalahan programming dari pacemaker sehingga mengakibatkan denyut jantung pasien irregular. Nah, yang seperti ini itu bisa di-solving dengan reprogramming. Jadi kita ada beberapa cara yang bisa dilakukan, tapi pada dasarnya ini adalah suatu far field R-wave oversensing. Mudah-mudahan make sense. Begitu, Dr. Alis. Ya, baik. Terima kasih dok, penjelasannya lengkap sekali ya. Dan peserta 67% atau 2/3 peserta menjawab far field.
dari Dokter Agung dan Dokter Haryadi? Ya, Apakah ada kalau ada program begini, maksudnya kenapa sih datanya nggak lengkap, lihat yang ada lead monitornya? Pasti membingungkan. Apa mungkin juga ada pengaruh terhadap settingan rate-nya mungkin ya? Eh, Lower rate-nya itu dan upper track rate-nya juga berpengaruh sehingga menimbulkan jarak yang atrial berikutnya juga bisa tidak terpengaruh terhadap far field-nya gitu. Tapi ya Dokter Andin bisa ini. Cuma ya menarik ya. Jadi settingan itu bisa berespon banyak hal terhadap kondisi rekaman berikutnya. Ini ventrikelnya juga setengah ya ininya, amplitude-nya ya. Ya, Ya. nggak ada. Ya gitulah. Dokter Andin ya membingungkan. Apakah kalau misalnya lower rate-nya itu kemudian upper track rate-nya juga bisa mempengaruhi dari respon atrialnya dari blanking period-nya. Sehingga jadinya kalau dia masih dalam batas yang rate-nya itu memang nggak bisa melebihi dari lebih rendah dari ini, dia akan jadi seperti itu. Sebenarnya bisa, karena pacemaker refractory period itu memang adjustable. Tapi biasanya itu hanya terjadi kalau apa namanya, heart rate-nya itu sebenarnya di atas upper rate. Nah, ini saya juga nggak tahu karena pacemaker settingnya kan nggak lengkap ya. Jadi nggak ada datanya. Wah, kenapa pada saat heart rate-nya yang tidak terlalu tinggi 75-80 kan nggak terlalu tinggi, tapi ini bisa dideteksi sebagai error. Kalau saya sebenarnya pertama kali yang saya lakukan, saya adjust sensitivity-nya dulu. Most of the time, biarpun kita kelihatannya kan kalau kayak gini by default dengan mata telanjang itu kan sepertinya atrial refractory period far field signal ini kan besar banget ya. Iya. Tapi sebenarnya kadang-kadang sebenarnya ini nggak terlalu dideteksi selalu besar untuk pasien. Jadi untuk pacemakernya. Jadi dengan kita naikin sedikit sensitivity-nya, pacemaker udah nggak lihat lagi. Nah, kalau saya tinggiin dulu aja sensitivity-nya, kemudian baru saya adjust atrial refractory period-nya nanti kalau memang naikin sensitivity-nya udah nggak bisa. Okay, thank you, Dokter. Gitu ya. Nah, baik, terima kasih dok. Ya, kita lanjut ke case 9 mungkin ya. Nah, untuk case ke-9 ini menarik, jawabannya bervariasi. 8, untuk jawaban A dipilih oleh 33% peserta, jawaban B 3%, jawaban C 31%, jawaban D juga 33%. Jadi memang soalnya sulit ya berarti. Kita minta bantuan Dokter Agung dulu dok. Oke, nah ini seru nih, mulai seru nih. Baca EGM. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu mungkin kalau sejawat sekalian pertama kali start mungkin saya sarankan mungkin dari EKG dulu. Kalau kita lihat EKG-nya, kita lihat di sini adalah left bundle branch block ya. Nah, kemudian dia ada episode blocknya ya, di yang beat ketiga di sini. Sebentar. Ya, di beat ketiga sini kita lihat ada episode blocknya. Ya. Nah, kemudian di sini berubah EKG-nya. Nah, jadi kita lihat di sini baru kita lihat EGF-nya. Nah, kita lihat sini ada perubahan dari bentuk his-nya. Ya, di sini adalah his-nya 1, di sini ada splitting his, his-nya ada 2. Ya. Kemudian ini kembali ke 1 lagi, tapi dengan EKG yang berubahnya berbeda dari EKG yang sebelumnya. Jadi kita tahu bahwa ini ada masalah di his. Nah, sebelah mana dari his itu yang bermasalah? Nah, ketika ini kita breakdown lagi ya, splitting his itu artinya dia ada masalah di dalam hisnya, ya, di intrahisian. Berarti ini masuk, ya, jawaban ini masuk. Ya. Kemudian kalau kita lihat EKG tadi balik lagi, ya, dia di sini kembali ke normal. Sini padahal ada bundle branch block. Berarti dia ada blok juga di bawah his.
Artinya kita dapatkan kalau dari EKG saja kita dapatkan bahwa dia ada suatu masalah blok di infrahisian system. Jadi infrahisian system itu semua sistem di bawah HIS disebut dengan infrahisian system. Nah, dari IgM kita dapatkan bahwa di HIS-nya sendiri ada suatu masalah, ya. Jadi kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya ini kemungkinan B, ya. Di B dan C ini ada masalah di blok di intrahisian dan di infrahisian system. Ya, Baik. gimana? Ya, mungkin Dokter Alis sendiri dari tadi belum ada pendapatnya Dokter Alis nih. Kita Dok, tembak. saya khusus host aja hari ini, Dok. Mungkin dari Dokter Andin, Dok, ada tambahan atau Dokter Haryadi? Kalau memang di next case juga, Dok, jawabannya memang bervariasi nih. Kalau IgM memang susah semua kayaknya. Ya, dari Dokter Andin ada tambahan, Dok? Oke, mungkin sedikit aja ya, sedikitnya panjang. Itu sedikit tapi dongeng. Enggak sih, justru sebenarnya gini, pada dasarnya IgM ini yang udah dijelasin Dokter Agung kan udah lengkap ya, cuma pada dasarnya IgM ini tuh bisa memberi kita insight di mana letak bloknya yang dari EKG kita nggak bisa lihat gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, jadi kalau kita lihat apa namanya EKG, mungkin dari EKG dari surface EKG kita cuma bisa lihat yang ini sinus dengan left bundle, kemudian di sini P wave, kemudian dengan drop beat. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya kalau dari EKG mungkin kita nggak terlalu apa namanya tune in, switch on. Kalau ini adalah sesuatu yang sebenarnya perlu ekstra perhatian, apalagi di sini kasusnya adalah 76 tahun dengan sinkopnya. Nah, kalau kita lihat bahwa ini bloknya adalah suatu blok yang ada di infrahisian, kita akan tahu bahwa ini akan progressing dan mungkin at some point dia akan perlu dilakukan pemasangan pacemaker. Berbeda ketika kita mendapatkan suatu blok yang suprahisian. Oh, mungkin kita akan bisa sedikit lebih chilling untuk kasih tahu pasiennya, oh ini bukan sesuatu yang berbahaya. Mungkin gitu kali ya. Makasih. Baik, Dokter Haryadi, Dok. Iya. Jadi ternyata kalau misalnya kita ketemu pasien LBBB, nah ini udah jelas nih fascikularnya ada disease gitu kan. Ternyata nih disease-nya itu progres sampai ke HIS, progres jadinya drop it ya seperti Dokter Andin bilang tadi ya. Jadi jangan sepele sekalipun kita melihat LBBB. Jangan-jangan nih progressive disease akhirnya jadi sinkop. Oke. Terima kasih. Baik. Mungkin satu lagi Dokter Alis, ini adalah satu lagi yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk mengetahui bahwa ini indikasi penasaran pacemaker atau enggak, yang di sini kita belum kerjakan. Kalau pada pasien LBBB kita lakukan dengan sinkopi, kita lakukan EP study dan kita mendapatkan HV interval yang panjang, HV ya. Tapi kan kita tahu bahwa apa namanya ada suatu blok di infrahisian juga. Nah, itu sebenarnya sudah indikasi pemasangan pacemaker. Nah, kalau di sini sayangnya kita nggak tahu HV-nya berapa karena di sini tidak dilakukan penghitungan, itu aja sih. Di interval di atas 70 ya, Dok. Kayaknya sih 58 ini. 60 ya. Ya, Dok. Baik, 0,5, Dok. 0,5. Ya, kita lanjut ke case 10, Dok. Dokter Agung aja. Oh. Nah, kalau urutannya sih nomor 10 ini urutannya Dokter Andin nih. Oh, keren. Oh gitu ya. Iya, Dok. 28%, hanya 28% yang menjawab dengan benar di soal ini, Dok. Oke, wah ini curang nih karena yang pertama kebagian lagi. Oh iya, yang paling pertama kan ladies first tadi. Oh iya. Oke lah, ini IgM juga ya. Jadi bukan dibandingkan dengan yang tadi. Nah, ini kita sebenarnya lebih melihat mekanisme dari takikardia. Nah, ini agak sulit sedikit karena kita harus tahu konsep dari apa namanya diagnostik manuver dari reentry. Nah,
pada seperti yang teman-teman tahu, atrial flutter ini mekanismenya adalah suatu makro reentrant yang biasanya kalau tipikal itu adalah CTI dependent, jadi tricuspid is most dependent. Nah, untuk mengetahui bahwa ini itu adalah suatu reentrant atau bukan, dan apakah kita itu ada di sirkuit, jadi letak di mana kita meletakkan kateter kita itu ada di sirkuit atau bukan, salah satu diagnostik manuvernya itu adalah entrainment maneuver. Jadi kalau kita lihat di sini H1-nya ada di CTI, jadi kita suspek ini CTI area, kemudian kita lakukan peletakan halo. Kita lihat di sebelah kanan ini H1 sampai H10 ini halo kateter. Halo kateter itu biasanya kita letakkan di around tricuspid sana, dan biasanya H1-nya tuh ada di bawah, ada di inferior di CTI area. Nah, kita lakukan pemasangan, kita lakukan entrainment, kita lakukan pacing di area dari area tersebut. Nah, biasanya dari pacing itu kita harus lihat apakah evok responsnya itu sesuai dengan pacing kita atau enggak. Disitulah kita tahu bahwa pacing kita capture. Itu dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang pertama, evok responnya ini. Kemudian yang kedua, ini export responnya enggak sama. Kemudian yang ketiga, evok responnya lebih jauh. Yang keempat, expect responnya lebih jauh. Nah, ini kita tahu bahwa sebenarnya takikardia dengan pacingnya itu jalan sendiri-sendiri. Dia nggak capture. Jadi ini adalah suatu pacing yang sebenarnya does not capture the circuit. Jadi pacing kita lari kemana, takikardinya lari kemana. Jadi ini adalah suatu manuver yang sebenarnya tidak bisa kita jadikan dasar diagnosis untuk mengukur apapun. Nah, kalau kita misalkan waktu kita pacing, kemudian dia capture, jadi evok responnya semua seragam. Evok responsnya itu juga kita bisa tahu dengan mengukur AA interval. Jadi pacing interval ini bisa kita pacing dengan 300 gitu ya. Terus kita lihat AA intervalnya ternyata 320 kan atau 330, karena kita biasanya cuma pacing 10 atau 20 milisecond under dari takikardia interval itu. Nah, kalau nggak sama berarti dia nggak capture. Kalau sama dia akan sama-sama 300, ya kan? Nah, dari situ kalau misalnya baru kita bisa lihat di capturean terakhir, kita ukur dari pacing ke evok respons pertama. Nah, kalau misalnya itu PPI post pacing interval minus TCL itu kurang dari 40-50, nah itu biasanya clue bahwa kita ada di sirkuit, pacing within the circuit. Kalau kita lebih dari 50, misalnya pacing PPI minus TCL-nya 150, nah itu biasanya kita away from the circuit. Pacingnya masuk, tapi kita nggak ada di sirkuitnya ada di mana, kitanya ada di mana. Nah itu tanda bahwa kita outside the circuit. Nah kalau untuk soal yang ini adalah clue bahwa pacing tidak capture ke sirkuit. Jadi jawabannya C. Gitu, Dr. Alice. Baik, lengkap sekali ya dok. Dari Dokter Agung sama Dokter Haryadi dok, masih ada Ya, tambahan? sudah sangat jelas ya. Kita juga membayangkannya bingung. Tapi ini memang ya nggak capture gitu, jadi nggak bisa dinilai. Yang dijelaskan Dokter Andin, tahapan-tahapannya sudah sangat jelas, melihat evoknya, melihat jarak intervalnya, kemudian diukur PPI kurang TCL-nya pada akhirnya. Itu merupakan diagnostik manuver yang paling penting untuk menentukan masuk ke dalam CTI tipikal atau atipikalnya. Ini Dokter Agung tambah. Iya, jadi mungkin buat para sejawat ya, adik-adik sekalian, ini resident mungkin lihat UGM masih belum biasa ya. Tapi kalau kita lihat bahwa kita selalu juga melihat, jangan lupa melihat sequence daripada sinyal UGM-nya. Jadi kita lihat bahwa sequence-nya ini semuanya tidak berubah. Umumnya kalau kita pacu dan dia masuk ke sirkuit, maka sequence-nya akan sedikit berubah. Nah, itu juga buat satu tanda bahwa kita sudah masuk ke dalam sirkuit. Walaupun nanti pada akhirnya kita harus tetap menghitung antara evok respon ke evok respon berikutnya, apakah sudah sama dengan
cycling dari pacing yang kita buat di H1 ini. Ya. Baik, terima kasih Dr. Agung. Jadi sudah 10 case yang kita bahas. Jadi kami dari penelitian mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panelis yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semua di sini. Dan kemudian ya kita akan masuk di momen yang paling ditunggu-tunggu ya. Siapa saja yang melaju ke babak final nanti di bulan September. Ya, boleh tolong ditampilkan. Ya, jadi selamat buat tim entrainment dari FKUI, Unsrat B, dan tim Epsilon.